Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara diduga mencuri sebungkus rokok, seorang bocah dianiaya sekelompok pria di Mandailing, Natal. Diduga akibat wali murid laporkan kepala sekolah korupsi, sang anak dibuat tinggal kelas dengan alasan masalah absensi. Tanggul penahan air Sungai Muara Sada jebol, ratusan hektar lahan sawah warga berubah jadi sungai. Diduga akibat seorang wali murid melaporkan sejumlah praktik pungutan liar dan korupsi di sekolahnya. Anak pelapor dibuat tinggal kelas dengan alasan absensi kurang dari batas yang sudah ditentukan. Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah. Seorang wali murid protes mendatangi SMA Negeri 8 Kota Medan akibat tak terima sang anak bernama Maulidza tinggal kelas padahal nilai mata pelajarannya cukup baik. Orang tua murid meminta pertanggungjawaban pihak sekolah dalam keputusan tersebut. Alasan pihak sekolah menunda kenaikan kelas Maulidza akibat absensi yang kurang dari batasan yang sudah ditentukan. Namun, menurut orang tua murid, alasan anaknya tinggal kelas karena dugaan sentimen pribadi kepala sekolah akibat telah dilaporkan ke polisi terkait korupsi dana dan pemungutan liar. Laporkan layangan itu apa? Seperti apa, Pak? Korupsi dan pungutan liar. Itu kemana Bapak layangan, Pak? Ke Polda langsung. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Pak? Tahun ini. Pak. Itu udah tahap sampai mana, Pak? Tahap penyelidikan. Udah diperiksa dia, Pak? Udah. Kepseknya? Udah. Berapa orang Pak selain kepsek? Ya, saya nggak tahu, Bu. Polisi lagi. Berarti kuat dugaan itu, Pak? Udah positif kan? Gitu ya, kuat dugaannya. Sementara pihak sekolah saat dimintai keterangan enggan berkomentar terkait alasan Maulidza tinggal kelas. Iya. Kau perlu Pak, jangan usir-usir aja. Saya pun di sini ada. Saya beruang sekolah. Menurut Maulidza, ia juga sempat diinterogasi oleh kepala sekolah terkait laporan orang tuanya mengenai dugaan korupsi dan pemungutan liar. Kini pihak sekolah akan memanggil beberapa orang terkait persoalan tersebut dan jika terbukti ada pelanggaran akan ditindaklanjuti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, pihak Disdukcapil Kota Binjai menambah waktu untuk pengurusan kartu tanda penduduk bagi pemilih pemula. Sebanyak 8.415 pemilih pemula di Kota Binjai akan ikut serta dalam Pilkada Sumatera Utara tahun ini. Dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang, pihak Disdukcapil terus berupaya dengan membuka peluang besar bagi warga yang akan melakukan pengurusan kartu tanda penduduk KTP, khususnya di Kota Binjai. Berdasarkan data kependudukan, saat ini terdapat 8.415 warga Kota Binjai berusia 17 tahun. Dengan umur tersebut, sudah diizinkan untuk menggunakan haknya dalam pemilihan kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Sementara untuk warga yang baru berusia 17 tahun, namun tidak bersekolah, dipersilahkan datang ke kantor Disdukcapil Kota Binjai untuk melakukan perekaman EKTP. Jumlah penduduk usia 17 dan 18 tahun di Kota Binjai sampai dengan 2024 ini berjumlah 8.415. Jumlah ini biasanya adalah penduduk atau anak-anak kita yang masih dalam sekolah. Untuk yang tidak dapat kita rekam, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap membuka kantor sampai dengan hari pelaksanaan H 27 November Pilkada agar semuanya dapat merekam dan mempunyai KTP karena sudah berusia 17 dan 18 tahun ke atas. Untuk menghemat waktu menjelang Pilkada, pelayanan perekaman data EKTP Disdukcapil Kota Binjai juga dibuka pada hari Sabtu dan Minggu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Tanggul penahan air Sungai Muara Sada di Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal jebol sehingga aliran sungai berpindah ke lahan pertanian warga. Ratusan hektar lahan pertanian seperti sawah dan ladang kebun di sekitarnya kini tak bisa lagi ditanami. Akibatnya petani merugi dan gagal panen.
Layaknya disulap, lahan pertanian di Desa Bonondolok, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal berubah menjadi sungai setelah tanggul penahan air Sungai Muara Sada jebol. Penahan ini lantas merusak ratusan hektar sawah milik warga. Para petani mengaku tak lagi bercocok tanam akibat perpindahan aliran sungai tersebut. Selain tak bisa lagi difungsikan, menurut para petani, mereka merugi karena sawah menjadi sumber satu-satunya mata pencaharian bagi warga di 3 desa. Selain di Desa Bonondolok, petani di Desa Lumban, Pinasa, dan desa lainnya juga terkena dampak akibat jebolnya tanggul sungai ini. Gara-gara tanggul jebol di hulu sana, sebelah kiri kekeringan, sebelah kanan kebanjiran. Akhirnya kami petani nggak bisa tanam turun ke sawah. Nah, kami gotong royong, musim hujan jebol lagi. Sebagai warga Bang, harapan kita apa? Harapan kami sama pemerintah, kami mohon sangat. Harapan kami diperhatikan, tahu turun berupa bantuan biar bisa kami turun ke sawah. Warga sudah mencoba mengalirkan kembali aliran sungai secara gotong royong, namun banyaknya debit air sungai yang terus mengalir sehingga tidak membuahkan hasil. Kini para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tanggul yang jebol di hulu sungai tersebut, agar para petani bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Sementara di Deli Serdang, para petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibat kesulitan pupuk ini, banyak dari petani yang terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi dengan mengeluarkan dana lebih besar. Musim tanam kali ini meresahkan sebagian petani di Kabupaten Deli Serdang. Selain mereka mengeluarkan dana yang besar untuk pengadaan stok benih padi, kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi faktor terhadap kesulitan mereka saat ini. Seperti para petani di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hingga memasuki musim tanam kedua, mereka juga tidak menerima pupuk bersubsidi dan terpaksa memakai pupuk non-subsidi dengan mengeluarkan dana lebih besar untuk mengantisipasi gagal panen pada tanaman mereka. Tidak diketahui secara pasti mengapa sebagian petani di Deli Serdang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal pada pertengahan bulan Februari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo telah menambahkan kuota pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Angka ini merupakan angka tertinggi dibanding pengadaan pupuk bersubsidi di tahun 2023, yang hanya 4,7 juta ton. Kami bersahabat di sini kan udah, maaf cakapnya, udah 15-an tahun ada. Belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, istilahnya entah pupuk 1 sa atau 2 sa, bahkan bantuan kayak gitu pun apa lagi yang pupuk subsidi yang dari kelompok tani pun nggak pernah dapat kan itu. Entah apa masalahnya, awak pun kurang tahu kan itu, dan awak udah sering ngajukan ke kelompok tani, katanya yang udah memang minta dipending kayak mana kan gitu. Macam-macam lah kata ketuanya. Macam-macam. Dengan mahalnya harga pupuk non-subsidi senilai Rp400.000, para petani berharap peran pemerintah dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi segera diperbaiki. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.